Halo teman-teman semua, bagaimana kabar hari ini? Terima kasih ya udah mau nonton video aku. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal membahas mengenai materi sistem koloid. Nah, topiknya itu mengenai aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Komang Putri Marta Armayani, nomor absen 15, kelas 11 MIPA 2. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita cari tahu dulu yuk, apa aja yang akan dibahas di video ini. Nah, yang pertama itu, yang kita bahas itu apa itu koloid. Terus, yang kedua itu kegunaan koloid. Yang ketiga, baru kita masuk ke penjelasan aplikasi koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang aku ambil contohnya itu ada pemutihan gula, penjernihan air, mengurangi polusi udara, penggumpalan lateks, membantu pasien gagal ginjal, dan sebagai deodoran. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang pertama ya. Yang pertama itu, apa sih itu koloid? Nah, koloid itu merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat homogen dan berukuran partikel terdispersinya itu cukup besar, itu sekitar 1-100 nanometer. Nah, kenapa sih bersifat homogen? Karena partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya lain. Next, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana pemanfaatan koloid dalam industri. Nah, pemanfaatan sistem koloid ini banyak digunakan di berbagai industri ya teman-teman. Nah, yang kurang lebihnya aku paparin di sini. Yang pertama itu ada industri makanan, seperti contohnya itu keju, mentega, susu, saus. Terus industri kosmetik dan perawatan tubuh itu seperti krim, pasta gigi. Dan teman-teman bisa baca di sini ya. Ini ada 6 industri yang saya paparin di sini dan contoh-contohnya. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga ya, yang paling kita tunggu-tunggu yaitu pengaplikasian koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang aku bahas pertama yaitu pemutihan gula. Nah, gula tebu itu kan awalnya sudah berwarna, tapi pas pemerasan pasti akan berwarna agak kecoklatan. Nah, untuk memutihkan gula, teman-teman tahu kan gula pasir? Nah, untuk membentuk gula pasir yang putih bersih itu memerlukan atau menggunakan sistem koloid. Nah, partikel koloid akan mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga bisa berwarna putih. Nah, kayak gini nih contohnya. Yuk kita masuk ke nomor 2, yaitu penjernihan air. Nah, air itu tidak lepas ya dari kehidupan kita sehari-hari, baik itu buat mencuci, buat minum, buat mandi, dan air yang kita gunakan pun itu bersih. Nah, teman-teman tahu nggak kalau dari air yang bersih itu juga sistem koloid berperan untuk menjernihkan air supaya bisa layak digunakan. Itu menghilangkan muat-muatan negatif dari partikel koloid tanah liat atau lumpur dan terjadi koagulasi pada lumpur. Nah, saya sedikit di sini menjelaskan bagaimana prosesnya. Nah, contohnya ini kayak gini. Panjang sekali. Dan kalau kita bisa juga menggunakan cara sederhana, tapi hasilnya juga tidak begitu maksimal karena hasilnya yang maksimal itu memerlukan proses yang lebih panjang lagi sebelum bisa diminum.
bisa dibuat mandi, mencuci, itu membutuhkan proses yang panjang untuk menjernihkan air. Jadi kita harus pintar-pintar menghemat air. Yang ketiga itu mengurangi polusi udara. Nah, kalau asap pabrik itu kan mengandung kimia partikel-partikel berbahaya. Nah, ternyata dalam industri pabrik itu juga menggunakan sistem koloid untuk menjaga lingkungan. Nah, sebelum partikel-partikel bahaya itu meninggalkan cerobong asap pabrik, itu melalui proses juga yang disebut dengan diabsorpsi oleh partikel asap, jadi bermuatan. Terus partikel bermuatan itu akan ditarik dan diikat pada elektro yang lainnya. Itu sedikit ya saya singgung bagaimana prosesnya. Saya tidak singgung banyak bagaimana proses panjangnya. Nah, yang penting itu pabrik itu menggunakan sistem koloid juga supaya tetap bisa menjaga udara di lingkungan sekitar. Yang keempat, kita lanjut yaitu penggumpalan lateks. Nah, teman-teman pasti tahu kan getah karet. Nah, ternyata dalam penggumpalan lateks itu yang memerlukan getah karet itu juga memerlukan sistem koloid dalam membantu prosesnya. Itu untuk memisahkan karet itu, maksudnya getah karet itu dari medium pendispensinya untuk mengkoagulasikan getah karet tersebut, sehingga gumpalan lateks itu bisa maksimal dan tidak ada campuran lain. Nah, seperti ini gambarnya, tapi proses penggumpalan lateksnya saya tidak dapat gambarnya, jadi saya menaruh gambar contoh getah karet saja. Yang kelima, itu membantu pasien gagal ginjal. Nah, kalau pasien gagal ginjal itu pasti kan sering cuci darah. Itu ternyata dalam proses pencucian darah itu memerlukan sistem koloid juga, teman-teman. Itu senyawa beracun seperti urea atau keratin dalam darah dalam darah penderita gagal ginjal itu dapat dikeluarkan melalui cuci darah dengan bantuan sistem koloid ini. Lalu darah bersih itu dimasukkan kembali dalam tubuh pasien. Jadi darah-darah kotor dalam tubuh pasien gagal ginjal itu bisa dikeluarkan dan diganti dengan darah bersih. Untuk proses pencucian darah itu saya tidak memahami sekali, cuma saya mendapat contoh gambarnya yang memang prosesnya panjang dan memerlukan waktu yang cukup banyak juga, cukup lama. Dan kita tahu ternyata kalau sistem koloid itu bisa membantu kita di dalam berbagai banyak hal, dalam membantu kita dalam bantu kita ketika sakit, yaitu misalnya ada yang gagal ginjal, proses mencuci darahnya, ataupun penyakit-penyakit lain yang memerlukan cuci darah. Masuk ke yang terakhir nih, yang nomor 6, pasti tidak asing bagi teman-teman, yaitu sebagai deodoran. Nah, teman-teman ngaku nggak ada ya nggak teman-teman nggak pakai deodoran. Kalau nggak pakai deodoran tuh pasti nggak enak badannya. Nah, makanya sebagian besar masyarakat itu menggunakan deodoran. Nah, teman-teman pasti ada yang udah tahu ataupun yang belum ya, belum tahu kalau deodoran itu juga dalam proses pembentukan
atau pembuatan deodoran itu juga memerlukan sistem kolloid juga teman-teman, sehingga keringat yang biasanya kalau tidak menggunakan deodoran itu pasti kan ketika kita mengeluarkan keringat. Nah, dengan deodoran ini itu dapat mengurangi atau mencegah pengeluaran keringat dalam ketiak yang bisa membuat tubuh kita jadi kurang nyaman, dan bau badan juga bisa berkurang dengan menggunakan deodoran, karena kata dokter juga bahwa bau badan itu bersumber dari ketiak paling banyak di antara cairan-cairan tubuh ataupun keringat-keringat tubuh lainnya. Ketiak itu berperan penting sehingga banyak masyarakat itu menggunakan deodoran. Nah, dari pembahasan tadi, teman-teman pasti tahu kalau ternyata sistem kolloid itu banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari kita dan sangat dekat dengan kehidupan kita, ataupun produk yang dihasilkan dari proses sistem kolloid itu ternyata kita gunakan juga seperti deodoran tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, pembahasan saya sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan terima kasih sudah menonton video saya.